Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, coba perhatikan peta berikut ya. Ini adalah benua Amerika, ini benua Afrika, ini benua Eropa, ini benua Asia, ini benua Australia, ini Laut Tengah, ini Indonesia. Nanti kita akan mempelajari tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme barat. Apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, dan barat itu yang dimaksud adalah Eropa. Lalu bagaimana sepak terjang kebijakan VOC? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, politik etis yang diterapkan pada masa kekuasaan Belanda yang kedua. Saya kira kalian pada waktu SLTP kalian sudah mendapatkan pelajaran ini ya. Nah, kita belajar lagi. Adapun latar belakang masuknya bangsa barat atau bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Yang kedua adalah ditemukannya kompas. Yang ketiga, penemuan dari Kopernikus dan Galileo Galilei yang dikenal dengan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat adalah adanya semangat Reconquista atau semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Karena berkembangnya Islam saat itu akan menjadi pesaing berat dari perkembangan Nasrani, di mana di Eropa saat itu, terutama pada abad 15, itu agama Nasrani menjadi agama negara. Jadi semua orang di Eropa pada saat itu harus beragama Kristen. Kemudian adanya semangat Gospel Glory. Artinya emas, yang dimaksud di sini adalah ya emas, perak, berlian, ataupun kalau dari Indonesia tidak emas, perak, tetapi rempah-rempah. Rempah-rempah itu harganya di Eropa sangat mahal, bahkan diibaratkan sebagai emas, maka dilambangkan dengan gold. Kemudian gospel, ini adalah misi untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi nanti masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu ada semangat gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Kemudian glory, yaitu kalau nanti negaranya sudah mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kemudian juga bisa menyebarkan agama Nasrani, maka akan mencapai kejayaan bagi negaranya. Nah, ini adalah gambar Galileo Galilei yang mengatakan bahwa semua benda langit mengelilingi matahari, dan matahari sebagai pusat tata surya atau dikenal dengan teori heliosentris. Kemudian ini adalah teori Nicolaus Copernicus yang juga atau berpendapat yaitu bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari, dan matahari sebagai pusat tata surya atau heliosentris. Dengan adanya teori-teori tersebut, maka orang-orang Eropa kemudian melakukan penjelajahan samudera untuk
membuktikan teori-teori tersebut seperti ditemukannya kompas, kemudian juga adanya teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dipelopori oleh Christopher Columbus yang saat itu sampai ke kepulauan Bahama Amerika Tengah dengan 3 kapal, yaitu namanya kapalnya adalah La Pinta, La Nina, dan Santa Maria. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Fernando de Magalhães, kemudian dari Portugis itu adalah Vasco da Gama. Dia berlayar ya mengelilingi Afrika sampai di India atau di pantai Calicut, pantai barat India. Dari penjelajahan samudra tadi akhirnya menemukan jalan ke dunia timur, termasuk di dalamnya adalah sampai ke Indonesia. Dan akhirnya muncullah kolonialisme dan imperialisme barat. Adapun arti dari kolonialisme adalah kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti pemukiman, yaitu usaha untuk melakukan sistem pemukiman warga dari suatu negara di luar wilayah induknya. Tujuan kolonialisme adalah menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Dari Indonesia misalnya, kemudian dibawa ke negeri Belanda, karena di sini yang melakukan kolonialisme bukan hanya Belanda, ada Inggris, ada Perancis, ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol, dan lain-lain. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperare, yang berarti memerintah. Yang memerintah disebut dengan imperium. Sedangkan pengertian imperialisme sendiri adalah paham yang berusaha memperluas kekuasaan dan menguasai wilayah lain secara mutlak. Adapun tujuan imperialisme untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan pada daerah yang dijajah. Jadi kalau kolonialisme itu masih terikat dengan negara asal, sedangkan imperialisme itu adalah menguasai seluruh aspek kehidupan. Jadi baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, semua dikendalikan, semua diatur oleh negara penjajah. Adapun proses kedatangan bangsa barat di Indonesia itu dipelopori oleh Portugis. Jadi Portugis itu sebagai pelopor. Tujuannya saat itu adalah mencari rempah-rempah. Adapun kapal Portugis berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat sampai di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Kemudian setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Jadi di sini Portugis waktu datang di Maluku itu bersekutu atau mendekati Ternate. Sedangkan Spanyol itu datang ke Maluku kemudian mendekati Tidore. Saat itu sebetulnya antara Ternate dan Tidore hidup rukun, tidak terjadi perselisihan. Baru setelah masuknya
Portugis dan Spanyol yang memang mereka menerapkan sistem perdagangan bebas, sistem persaingan bebas, akhirnya kedua negara ini terlibat persaingan atau mereka itu diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul oleh Inggris. Rombongan Inggris sampai di Maluku di bawah pimpinan Francis Drake. Selanjutnya disusul oleh Belanda. Yang pertama, Belanda mendarat di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pendaratan pertama ini gagal, tapi kemudian dilanjutkan oleh Yakub Vanek dan rombongannya berhasil mendarat di Banten dan diterima baik oleh Sultan Banten, karena memang pada saat itu Sultan Banten sedang menghadapi persoalan atau permasalahan dengan Portugis. Dengan kedatangan Belanda nanti diharapkan bisa membantu Banten menghadapi Portugis. Karena Belanda itu rombongannya itu banyak dan kemudian juga saingannya itu dari negara-negara lain yang sudah ada di Indonesia, maka supaya nanti para pedagang Belanda yang ada di Indonesia itu kuat, bisa bersaing dengan para pedagang lain, maka kemudian oleh orang-orang Belanda membentuk atau mendirikan VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. VOC lebih populer dikenal dengan sebutan Company. Nah, faktor berdirinya VOC adalah satu, adanya perselisihan dagang antar pedagang Belanda. Jadi para pedagang Belanda itu berduyun-duyun datang ke Indonesia setelah di Indonesia itu ternyata banyak rempah-rempah, di mana rempah-rempahnya itu kalau dijual ke negeri Belanda atau ke di negara-negara Eropa itu akan laku keras, laku dengan harga yang tinggi, maka orang Belanda banyak yang kemudian datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian tujuan VOC yang kedua adalah untuk menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara lain, terutama adalah pedagang Inggris yang saat itu sudah membentuk persekutuan dagang yang dikenal dengan EIC. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara atau di Hindia Timur. Ini adalah lambang VOC. Ini kapal yang mereka kendarai, mereka gunakan pada saat melakukan perdagangan rempah-rempah. Ternyata VOC yang ada di Indonesia itu sangat kuat karena diberi hak istimewa oleh Kerajaan Belanda atau dikenal dengan hak oktrooi. Adapun hak oktrooi seperti yang kalian lihat di sini ya, yang pertama adalah hak untuk mengadakan monopoli perdagangan, kemudian hak untuk mendirikan angkatan perang. Jadi orang-orang Belanda di Indonesia itu membangun tentara untuk menghadapi perang dengan kerajaan-kerajaan setempat yang tidak mau tunduk kepada VOC. Kemudian menjadi wakil kerajaan Belanda di seberang lautan. Lalu VOC boleh menyatakan perang dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Lalu merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri. Kemudian memerintah daerah jajahan, mencetak mata uang sendiri. Jadi waktu itu VOC di Indonesia itu menggunakan mata uang sendiri. Lalu juga boleh memungut pajak. Dengan siapa? Jadi rakyat Indonesia itu ditarik pajak oleh VOC. Kemudian juga boleh mendirikan benteng pertahanan. Nah, itu demikian kuatnya
hak yang diberikan oleh pemerintahan kerajaan Belanda terhadap VOC yang ada di Indonesia. Sehingga VOC pun melakukan banyak kebijakan yang mana kebijakan-kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Di antaranya adalah Hongitajen. Hongitajen adalah pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Ini maksudnya pelayaran yang dilakukan oleh Belanda untuk mengawasi atau menangkap para pedagang Indonesia yang melakukan transaksi dagang kepada pedagang selain Belanda, karena selain Belanda itu menjadi saingan berat bagi Belanda. Kemudian kebijakan yang kedua dikenal dengan ekstirpasi. Ekstirpasi ini yaitu usaha untuk menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Nah, di sini maksudnya rakyat Maluku saat itu menanam rempah-rempah, tapi karena rempah-rempah itu banyak, Belanda khawatir kalau nanti banyak itu harga akan turun dan rempah-rempah yang akan dibawa ke Belanda pun tidak bisa bernilai jual tinggi, sehingga rempah-rempah milik rakyat tadi ditebangi. Nah, ini namanya ekstirpasi. Kemudian juga ada kebijakan kontingenter. Kontingenter ini adalah kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi rakyat itu wajib membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Misalnya hasil buminya padi, ya harus membayar pajak berupa padi. Kalau itu hasil perkebunan jagung, ketela dan lain-lain, ya mereka akan membayar pajak dengan hasil bumi tadi, seperti ketela, jagung, dan lain-lain. Kemudian bab leveransi ini adalah kewajiban rakyat untuk menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Nah, ini adalah penyerahan wajib. Kalau mereka itu panen, nah mereka harus menyerahkan kepada Belanda. Selanjutnya, kebijakan yang juga sangat menyengsarakan rakyat Indonesia saat itu yaitu Preanger-Stelsel. Preanger-Stelsel adalah kewajiban menanami kopi bagi rakyat Priangan. Nah, ini tidak semuanya. Ini terutama dilakukan di Jawa Barat atau di Priangan. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Belanda selama Belanda mendirikan VOC. Namun demikian ternyata VOC akhirnya mengalami kemunduran. Nah, penyebabnya adalah pegawainya itu melakukan korupsi. Di mana-mana kalau sudah terjadi korupsi maka akan mengalami kemunduran. Kemudian adanya feudalisme, ketidakcakapan dari para pegawai VOC, dan kemudian VOC itu justru terlilit utang karena pada saat itu banyak pegawainya dan juga rakyat Indonesia ketika diterapkan kebijaksanaan yang sangat merugikan tadi, kerajaan-kerajaan itu melakukan perlawanan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Nah, ini membutuhkan dana yang sangat besar sehingga VOC itu banyak hutangnya. Akhirnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Nah, ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, banyak pegawai yang melakukan korupsi, banyak biaya yang dikeluarkan untuk peperangan dan lain-lain.
Nah, setelah VOC dibubarkan, maka di Indonesia terjadi perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, diantaranya oleh Inggris, oleh Belanda sendiri, oleh Prancis. Nah, untuk itu karena waktunya sudah habis, maka kita lanjutkan minggu depan. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan nanti di akhir pembelajaran ini akan saya beri tugas sebagai latihan. Silahkan dikerjakan. Jelas ya anak-anak? Nah, pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.